Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 301, Dunia yang Menakjubkan. Siapa di negara utara yang tidak mengenali tanda identitas Sekte Nebula? Utusan Sekte Nebula, Xia Qingchen. Raja berlutut ketakutan. Pikirannya terus-menerus bergemuruh. Xia Qingchen, bukankah dia adalah Xia Qingchen yang memaksa pangeran menandatangani kontrak yang akan menyebabkan dia kehilangan otoritasnya dan mempermalukan negara? Seharusnya tidak demikian. Keduanya, satu langit dan satu bumi, jelas bukan orang yang sama. Sepertinya saya membuat keputusan yang salah ketika menanyakan kota Liansing Anda. Xia Qingchen berbicara. Jantung raja berdebar kencang. Itu benar-benar orang ini. Namun, yang membuatnya bahagia adalah orang tersebut mengetahui kesalahannya dan mengetahui betapa sulitnya dia di masa lalu. Dari apa yang dia katakan, sepertinya dia telah melakukan kesalahan. Ada ribuan mil tanah subur di negara utara. Bagaimana mungkin Anda hanya menginginkan satu kota Liansing? Dia mengambil kuas tulis di atas meja dan menggambar garis di peta. Mulai hari ini, batas kedua sisi akan ditentukan kembali dengan tanda pena sebagai batasnya. Raja mendongak dan matanya melebar. Batas yang dibuat oleh Xia Qingchen mencakup lebih dari 90% wilayah negara utara ke dalam Kadipaten Bunga Surgawi. Yang tersisa di kerajaan utara hanyalah kota kecil yang sunyi. Tuanku, ini tidak bisa dilakukan, saya. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya karena pedang udara menempel di tenggorokannya. Jangan tawar-menawar denganku. Saya sudah sangat baik hati. Xia Qingchen berbicara dengan dingin. Selama perundingan damai, kerajaan utara dengan jelas menyatakan bahwa mereka ingin memusnahkan klan Xia Qingchen. Dia sudah menunjukkan belas kasihan dengan hanya mengeksekusi pangeran kerajaan utara dan tidak merugikan seluruh kerajaan utara. Jika mereka berani mengeluh lagi, semudah mengangkat satu jari untuk melenyapkan keluarga kerajaan. Sang raja merasakan niat membunuh dan mengangguk setuju dengan kesulitan dan ketakutan. Xia Qingchen berdiri. Dia berbicara dengan tenang, dalam waktu 1 bulan, serahkan semua wilayah kepada Kadipaten Bunga Surgawi. Jangan melanggar perintah saya. Kerajaan utara tidak dapat menanggung akibatnya. Ya, saat semua orang berlutut, Xia Qingchen menarik dirinya keluar dan pergi. Kota Awan Tunggal, Candi, semua tahanan diselamatkan. Xia Yuan, Xia Jie, Master Balai Zen, Master Paviliun Bela Diri, Zen Zilan, dan yang lainnya semuanya ada di aula. Namun, pandangan mereka semua terfokus pada Xia Qingchen, yang duduk di tengah. Ini salahku karena tidak cukup perhatian, membiarkan itu mengambil keuntungan dari situasi ini. Saya berencana membawa ayah dan bibi saya ke kaki gunung di Sekte Nebula untuk menetap, jawab Xia Qingchen. Apakah kalian semua bersedia datang? Dengan statusnya saat ini, mengatur agar mereka menetap di kaki gunung tidaklah sulit sama sekali. Tentu saja, Master Balai Zen, Master Paviliun Bela Diri, dan yang lainnya tergoda. Dia hanya tidak setuju. Saya seorang lelaki tua dengan separuh tubuh saya terkubur di dalam tanah, jadi saya tidak akan mengganggu Anda lagi, desah Master Paviliun Bela Diri. Ayah sedang berkultivasi di luar, kata Master Aula Zen tanpa daya, kita tidak tahu kapan dia akan kembali. Kami juga tidak bisa pergi. Sayang sekali. Xia Qingchen tidak memaksanya, kalau begitu, sebaiknya kalian jaga dirimu baik-baik. Jika Anda menemui kesulitan, Anda dapat menuju ke Sekte Nebula dan melaporkan nama saya. Dia percaya bahwa akan ada banyak orang di Sekte Nebula saat ini yang bersedia memberikan wajah Xia Qingchen, ambillah barang-barang ini dan gunakanlah. Saya harap mereka dapat membantu Anda. Dia mengeluarkan obat rahasianya untuk budidaya. Ada juga setengah labu anggur Red Willow. Dengan bantuan sumber daya ini, budidaya mereka akan berkembang pesat, dan mereka bahkan mungkin dapat menembus posisi bintang kecil. Kalau begitu, aku akan pergi. Xia Qingchen menggenggam tangannya. Dia memanggil kapak belati surgawi dan membawa mereka berdua ke langit. Setelah mengalami masalah ini, Xia Qingchen tidak lagi merasa nyaman meninggalkan mereka berdua di kota Cloud yang sendirian. Hanya Sekte Nebula yang hampir tidak aman. Di langit, sedikit kerumitan terlihat pada ekspresi Xia Qingchen. Bibi, adik sepupu, apakah dia benar-benar pergi jauh? Xia Jie menunduk dan mendesah pelan. Lone Cloud City adalah tempat dia bersedih. Sejak dia kembali dari ibu kota kekaisaran, dia mengunci diri di kamarnya dan tidak pernah keluar. Setelah sebulan,
Saya memutuskan untuk meninggalkan Lone Cloud dan berjalan-jalan di dunia luar. Mengetahui kisah sedih putrinya, Xia Jie tidak memintanya untuk tinggal. Dia hanya menyuruhnya untuk berhati-hati. Selain itu, dia harus kembali lebih awal. Namun, 1 tahun telah berlalu. Zhao Churan tidak kembali. Kehidupan dan kematiannya masih belum diketahui. Aku seharusnya menghentikannya untuk pergi. Xia Jie mulai menangis. Zhao Churan sangat cantik, dan kekuatannya tidak dianggap yang terbaik. Dia sendirian dan belum kembali. Kemungkinan dia terbunuh sangat tinggi. Suasana hati Xia Qingchen sedang buruk. Dia mengepalkan tinjunya sedikit. Aku akan meminta teman-teman muridku untuk mencoba yang terbaik untuk menemukannya. Dia mengenang hari itu di dermaga ibu kota kekaisaran. Saat itu, Zhao Churan sedang berdiri di geladak, menatapnya dengan emosi yang dalam. Dia pasti berharap dia akan membuatnya tetap tinggal. Tapi dia tidak melakukannya. Inilah sebabnya mengapa Zhao Churan sangat kesakitan dan tidak keluar. Dia bahkan pergi jauh untuk menghilangkan kebosanannya dan tidak pernah kembali. Dia juga punya peran dalam hal ini. Jika dia mampu mempertahankannya saat itu, mungkin dia tidak akan berada di tempatnya sekarang. King Chen, kamu harus menemukannya. Saya hanya punya 1 anak perempuan, selain dia, tidak ada yang lain. Xia Jie menutupi wajahnya dan menangis. Xia Qingchen sedikit menundukkan kepalanya. Kapak belati surgawi melaju ribuan mil dalam sehari. Segera, mereka tiba di negara tempat tinggal Li Ruxue negara Mudan. Kapak belati surgawi berhenti di luar kota. Xia Qingchen menginstruksikan, "Ayah, Bibi, harap tunggu sebentar. Saya dipercaya oleh seorang teman untuk merawat seorang pasien. Aku akan segera kembali. Anda bisa pergi." Xia Yuan mengungkapkan ekspresi lega. Dengan adanya Tian Ge, tidak ada yang bisa melukai mereka. Xia Qingchen memasuki kota dengan pikiran tenang. Dia ingat Li Ruxue pernah mengatakan bahwa dia adalah putri kerajaan Peony. Dia harus menjadi anggota keluarga kekaisaran. Istana kekaisaran, taman belakang. 2 pria dan wanita muda sedang berjalan-jalan di taman. Remaja tersebut lemah dan sakit-sakitan, dan sangat sulit baginya untuk berjalan. Gadis muda di sampingnya secantik bunga. Dia mengenakan brokat polos dan riasan tipis di wajahnya, memberikan kesan heroik dan gagah berani. Dia tidak lain adalah Putri Tianyin. Kadipaten di Vineblum telah mengalami bencana besar. Keluarga kekaisaran terpecah menjadi 2 kelompok. Di satu sisi, dia memimpin pasukan untuk melawan musuh, dan di sisi lain, Putri Tianyin datang ke negara besar, negara Peony, untuk meminta bantuan. Ibunda Putri Tianyin pernah menjadi pelayan permaisuri kerajaan Peony. Karena hubungan ini, Putri Tianyin datang jauh-jauh ke sini untuk meminta bantuan, berharap kerajaan Peony akan mengirimkan pasukan. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa putra mahkota negara Peony, Li Jiang, akan benar-benar menyukainya. Putri Tianyin sangat terpukul dengan bantuan ini. Bangsa Peony kuat dan berkuasa, dan 10 kali lebih kuat dari Kadipaten Bunga Suci. Status putri mahkota di negara sebesar itu beberapa kali lebih tinggi daripada status raja di negara rahmat surgawi. Jika dia menjadi permaisuri di masa depan, dia akan menjadi lebih menakjubkan dan dihormati oleh dunia. Oleh karena itu, Putri Tianyin sangat menghargai kesempatan ini. Setiap hari, dia menemani Li Jiang berjalan-jalan, berharap dia mendapat kesempatan untuk menjadi istrinya. Tianyin, menurutmu bunga peoni ini indah? Li Jiang menunjuk ke bunga peoni di depannya. Tianyin mengangguk, cantik. Terlalu indah untuk dilihat. Li Jiang menggelengkan kepalanya dan menatap Tianyin dalam-dalam. Tapi menurutku kamu lebih cantik dari bunganya. Mendengar ini, wajah Tianyin memerah dan dia menundukkan kepalanya. Hatinya dipenuhi dengan rasa manis. Dia tidak lagi memiliki kebanggaan tak kasat mata yang dia miliki ketika dia berada di Kadipaten Bunga Surgawi. Dia memandang rendah semua pria di dunia, tapi Li Jiang adalah satu-satunya yang dia rasa harus dia hormati. Dia puas menikah dengan orang seperti itu. Entah kenapa, dia tiba-tiba teringat pada Xia Qingchen. Selama setahun terakhir, setiap kali dia memikirkannya, dia merasa sangat sakit, terhina, dan marah. Sekarang dia memikirkannya, dia sebenarnya tenang dan tenang, tanpa sedikit pun riak di hatinya. Dibandingkan dengan Li Jiang, apa yang bisa dianggap sebagai Xia Qingchen? Bab 302, Kenali Diri Ana. Tanda seru. Xia Qingchen saat ini paling banyak adalah murid biasa dari Istana Bela Diri Surgawi, bukan? Tapi bagaimana dengan Li Jiang? Putra mahkota negara Peony, calon raja.
Yang lebih menakutkan adalah dia memiliki saudara perempuan dari murid tingkat menengah senior. Itu adalah Sekte Nebula, murid perantara yang berpengalaman. Memikirkan identitas itu saja sudah membuat tubuh dan pikiran seseorang bergetar. Dengan saudari seperti itu, pencapaian Li Jiang di masa depan dapat dibayangkan. Adapun Xia Qingchen, seorang murid muda Istana Surgawi Seni bela diri tanpa latar belakang apapun. Ada perbedaan besar di antara keduanya. Xia Qingchen, aku tidak melakukan kesalahan apapun dengan menyerah padamu saat itu. Putri Tianyin menghela nafas pelan di dalam hatinya. Depresi di hatinya hilang. Saat ini, di luar taman, seorang pelayan datang untuk melapor. Permaisuri telah tiba. Tubuh Putri Tianyin sedikit menegang. Dia sangat gugup. Apakah dia bisa menjadi putri mahkota sesuai keinginannya akan sangat bergantung pada ibu kandung Li Jiang, Permaisuri Qin. Jika dia menolak, Li Jiang tidak akan bisa menikahinya. Tidak lama kemudian, seorang wanita parubaya yang bermartabat, khusyuk, dan bermartabat perlahan berjalan mendekat dengan dukungan banyak pelayan. Putri Tianyin segera berlutut dan bersujud. Putri Tianyin dari Kadipaten Bunga Surgawi memberikan penghormatan kepada Permaisuri. Putri Tianyin berkata dengan penuh hormat. Permaisuri Qin mendatanginya dan berkata dengan ringan, "Angkat kepalamu." Tianyin perlahan mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah yang bisa dibilang cantik. Hanya karena kurangnya rasa percaya diri maka temperamennya telah rusak. Permaisuri Qin menggelengkan kepalanya sedikit, lagi pula, dia dilahirkan oleh seorang pelayan wanita. Dia masih belum cukup baik. Tianyin merasa pahit di hatinya. Pada akhirnya, statusnya masih terlalu rendah dan tidak diizinkan oleh Permaisuri Qin. Lagi pula, orang tua mana yang rela membiarkan anaknya menikah dengan keturunan seorang pembantu. Namun, Li Jiang bersikeras, "Ibu, tolong izinkan aku dan Tianyin bersama. Aku memohon Anda." Petik 2. Mendengar ini, ekspresi Permaisuri Qin mereda. Hatinya sakit untuk putranya, yang tidak punya banyak waktu lagi, jadi dia hanya bisa melawan keinginannya dan menyetujuinya. "Bangkit, kami akan membicarakan pertunangan itu setelah kamu bertemu ayahmu." Permaisuri Qin mengalah. Tianyin diam-diam senang. Itu hebat. Ada harapan baginya untuk mendapatkan koneksi dengan kerajaan Peony. "Kamu boleh pergi." Tubuh Jiang, lemah. Tidak baik baginya untuk berjalan terlalu banyak. "Mari kita berhenti di sini untuk hari ini." Tianyin sangat patuh. Dia menundukkan kepalanya dan membungkuk saat dia mundur dari taman belakang. Hanya ketika dia jauh dari pandangan mereka barulah dia akhirnya berdiri. Dia menghela nafas lega. Apakah itu Permaisuri Qin? Benar saja, ini luar biasa. Suatu hari nanti, aku ingin menjadi seperti dia. Putri Tianyin dipenuhi rasa kagum dan iri hati. Mereka meninggalkan istana. Tianyin seperti burung yang keluar dari sangkarnya, dalam suasana hati yang sangat baik. Tiba-tiba, dia melihat sekilas sosok yang agak dikenalnya di ambang pintu. Dia menoleh dan tiba-tiba berhenti. Xia Qingchen. Tianyin hampir mengira dia salah lihat. Bagaimana dia bisa bertemu Xia Qingchen, yang berada di Istana Bela Diri Surgawi, di negara Peony, yang jaraknya ribuan mil. Xia Qingchen, yang sedang bersiap memasuki istana, menoleh ketika mendengar ini. Ketika dia menyadari bahwa itu adalah Putri Tianyin, dia merasa sedikit terkejut. Pantas saja Putri Tianyin tidak terlihat dimanapun meski Shen Xiu sedang dalam bahaya. Jadi, dia datang ke negeri Peony. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Putri Tianyin berjalan mendekat dengan langkah ringan dan berinisiatif untuk bertanya. Xia Qingchen tidak menyembunyikan apapun. "Kunjungi seseorang." Putri Tianyin segera mengerti. Dia telah mendengar bahwa saudara perempuan Li Jiang, saudara perempuan dari murid tingkat menengah senior, telah kembali beberapa hari yang lalu. Sebagai murid Istana Bela Diri Surgawi, Xia Qingchen pasti datang ke sini khusus untuk mengunjunginya dan menjilatnya, bukan? Ketika dia memikirkan hal ini, tatapannya ketika dia melihat ke arah Xia Qingchen memiliki sedikit rasa jijik. Waktu telah benar-benar berlalu. Seberapa acuhnya Xia Qingchen saat itu? Seberapa luar biasa temperamennya? Bahkan hatinya terombang-ambing olehnya. Namun, setahun kemudian, dia telah mengalami kekejaman dunia dan ketatnya Istana Surgawi jalur perang. Dia juga telah belajar cara menjilat, cara menyanjung dan menjilat. Xia Qingchen di depannya bukan lagi Xia Qingchen yang dia kenal. Tianyin menertawakan dirinya sendiri di dalam hatinya ketika dia memikirkan betapa dia sebenarnya menyesali dan menderita selama setahun. Ini benar-benar tidak layak. Ketika dia melihat ke arah Xia Qingchen lagi,
Tianyin merasakan perasaan nyaman dan superior yang sudah lama tidak dia rasakan. Jadi bagaimana jika Xia Qingchen telah memasuki istana bela diri surgawi? Pada akhirnya, dia masih harus merangkak di bawah kakinya. Di masa depan, dia akan menjadi putri mahkota negara Mudan dan saudara ipar Li Ruxue. Adapun Xia Qingchen, dia adalah murid junior yang pernah berada di posisi terbawah istana surgawi seni bela diri dan tidak memiliki kesempatan untuk membuat namanya terkenal. Dia harus merendahkan diri untuk menyenangkan Li Ruxue. Mungkin, dia bahkan akan datang untuk menyenangkannya dan memintanya memberikan kata-kata yang baik untuk Li Ruxue. Memikirkan hal ini, Tianyin berkata, tidak perlu terburu-buru untuk berkunjung. Kami sudah lama tidak bertemu. Mari kita makan bersama. Xia Qingchen tidak memiliki banyak kesamaan dengan wanita ini. Saya akan membicarakannya setelah saya menyelesaikan bisnis saya. Xia Qingchen menolak dengan bijaksana. Li Ruxue, Tuan Li, masih keluar. Kamu tidak akan bisa melihatnya bahkan jika kamu memasuki istana, kata Tianyin sambil tersenyum tipis. Apakah seperti ini? Kalau begitu, dia harus menunggu. Baiklah, ayo cari tempat duduk dulu. Xia Qingchen berbicara. Tianyin diam-diam merenung bahwa seperti yang diharapkan, Xia Qingchen benar-benar ada di sini untuk menjilat Li Ruxue. Penghinaan di hatinya menjadi semakin kuat. Mereka berdua sampai di kamar pribadi yang cukup bagus di ibu kota kekaisaran. Tianyin segera memesan banyak hidangan dan anggur enak. Kamu pasti sangat menderita selama setahun terakhir, kan? Putri Tianyin bertanya dengan maksud yang lebih dalam. Ya, Xia Qingchen mengangguk. Saya rasa begitu. Bagaimana jalur seni bela diri tidak sulit? Sekte Nebula telah berjalan selama setahun. Memang sulit. Putri Tianyin tersenyum. Bahkan jika Xia Qingchen tidak menjawab, dia bisa menebak bahwa inilah masalahnya. Sebagai murid muda dari Istana Bela Diri Surgawi, bagaimana mungkin tidak sulit tanpa latar belakang apapun? Hatinya benar-benar tenang. Ada sesuatu yang sudah lama kusimpan di hatiku. Senyuman di wajah Tianyin memudar. Xia Qingchen meletakkan cangkir anggurnya dan bertanya, apakah kamu akan memberitahuku? Kalau begitu tolong bicara. Senyuman Tianyin telah hilang sama sekali. Sebagai gantinya adalah aura yang tinggi dan perkasa. Yang ingin kukatakan adalah, Xia Qingchen, kamu sebenarnya tidak luar biasa sama sekali. Bahkan dalam mimpinya, dia ingin mengucapkan kata-kata ini kepada Xia Qingchen. Demi menenangkan penyesalan dan rasa sakit di hatinya. Dia hanya tidak menyangka mimpinya ini benar-benar menjadi kenyataan. Xia Qingchen sedikit terkejut, tapi dia mengangguk lagi. Kamu tidak salah. Saat ini, dia masih jauh dari kata menonjol. Dia perlu terus bekerja keras dan berusaha. Melihat bahkan Xia Qingchen sendiri yang mengakuinya, Tianyin merasa lebih gembira. Kalau begitu, apakah kamu masih berpikir bahwa kamu layak mendapatkan Senzilan? 2 bulan yang dia habiskan di Xia Manor bagian selatan tidak sia-sia. Dia telah mendengar tentang hubungan antara Xia Qingchen dan Zenzilan, yang menyebabkan keributan. Xia Qingchen mengangkat matanya dan mengamati Tianyin dengan heran. Mengapa kamu mengatakan itu? Dia sama sekali tidak punya niat melakukan ini pada Zenzilan. Selain itu, meskipun dia melakukannya, bagaimana mungkin dia tidak layak untuknya? Mengapa kamu mengatakan itu? Kata-kata Tianyin tidak lagi sopan. Dia menilai Xia Qingchen dengan tatapan kritis. Sekarang kamu dalam kondisi ini, jangan bilang kamu masih belum tahu siapa dirimu. Kurung buka. Bab 303, Kesadaran Diri. Penting bagi orang-orang untuk mengetahui keterbatasan mereka sendiri, tetapi Anda tidak. Putri Tianyin menggelengkan kepalanya. Xia Qingchen bahkan meletakkan sumpit di tangannya dan dengan tenang berkata, jangan menganggapku jahat. Dia tidak menganggap dirinya luar biasa, namun dia dibandingkan dengan putra dan putri dewa di 9 surga. Namun, tidak ada yang berani mengatakan bahwa itu buruk. Putri Tianyin sangat kecewa. Dia menghela nafas dan berkata, sepertinya kamu masih hidup dalam mimpi mulia untuk menemukan naga sejati. Saat ini, Xia Qingchen sedang berusaha menjilat di mana-mana, menjalani hidupnya dengan sanjungan. Dia sebenarnya merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Bangun, buka matamu dan lihat dunia, lihat dirimu sendiri, dan konfirmasikan posisimu yang sebenarnya. Putri Tianyin berkata lagi. Xia Qingchen hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dia mengukur Putri Tianyin. Dia tidak begitu memahami wanita yang telah berulang kali kehilangan martabat dan harga dirinya di masa lalu. Sekarang,
Dari mana dia mendapatkan kembali kepercayaan dirinya untuk meremehkannya? Zhen Zilan adalah legenda seni bela diri di masa lalu, cucu perempuan Zhen Nantian. Statusnya sangat tinggi. Putri Tianyin memandang Xia Qingchen. Sedangkan untukmu, Anda ditakdirkan untuk menjadi karakter tidak penting yang akan menjalani kehidupan biasa. Kalian berdua tidak cocok, kata Putri Tianyin. Xia Qingchen tenang dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Putri Tianyin mengerutkan kening, dari nada bicaramu, kamu tampak sangat tidak yakin. Anda tidak mendengarkan kata-kata saya sama sekali. Dia menggelengkan kepalanya karena kecewa, sejak dahulu kala, nasihat yang baik tidak enak didengar. Wajar jika Anda tidak mendengarkannya. Di dalam hatinya, citra Xia Qingchen dengan cepat merosot menjadi seorang pelayan yang tak tertahankan. Temperamen dunia lain di masa lalu telah hilang sepenuhnya. Dia juga meletakkan sumpitnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, tolong jangan mencoba berpegang teguh pada Zhen Zilan. Saat ini kamu tidak layak untuknya. Masa depan Anda adalah orang-orang dari dua dunia berbeda. Tidak akan ada titik yang tumpang tindih. Alis Xia Qingchen sedikit terangkat, dan tatapannya menjadi dingin. Aku sudah banyak bicara, tapi aku hanya ingin menanyakan satu pertanyaan. Apa hubunganku dengan Zhen Zilan denganmu? Xia Qingchen berbicara dengan tenang. Belum lagi tidak ada hal seperti itu antara dia dan Zhen Zilan. Bahkan jika ada, apa hak Putri Tianyin, orang luar, untuk mengatakan sesuatu? Setelah mendengar ketidaksenangan Xia Qingchen, Putri Tianyin tidak membantah. Namun, sudut mulutnya melengkung karena jijik dan jijik. Pria dengan harga diri yang rapuh memang seperti ini. Begitu bagian sensitif mereka terekspos, mereka akan marah. Itu menggelikan dan menyedihkan. Xia Qingchen berdiri. Dia tidak bisa terus meminum anggur ini. Kamu sendirian. Dia meninggalkan kata-kata ini dan pergi. Putri Tianyin terkekeh dan memandangi langit terbuka di luar jendela. Dia belum pernah merasa senyaman ini sebelumnya. Tidak ada lagi kesuraman di hatinya. Xia Qingchen meninggalkan restoran dan menunggu sebentar di gerbang Meridian Istana Kerajaan. Tandu mewah kembali dengan megah. Li Ruxue ada di dalam sedan. Dia memiliki temperamen yang mulia dan identitas yang dihormati. Saat dia bepergian, puluhan ribu orang menggemakannya, dan itu sangat spektakuler. Rakyat jelata di sepanjang jalan memandangnya dengan hormat. Seolah-olah dia sedang memandang ke arah dewa. Sampai batas tertentu, Li Ruxue adalah dewi mereka. Kecantikannya tak tertandingi di kadipaten. Kekuatan dan bakatnya tak tertandingi, dan dia telah menjadi murid menengah senior di Sekte Nebula. Segala macam lingkaran cahaya menjadikannya sosok yang sakral dan tidak dapat diganggu-gugat di hati masyarakat pangkat seorang peoni. Tiba-tiba, ketika Tandu melewati gerbang Meridian, tiba-tiba Tandu berhenti. Dewi hati mereka, Li Ruxue, segera turun dari Tandu dan berjalan cepat menuju seorang pemuda berpenampilan biasa. Kakak senior Xia, kenapa kamu menunggu di sini? Dia bertanya dengan hormat. Li Ruxue merasa tersanjung. Dia mengira Xia Qingchen akan tiba beberapa saat kemudian. Bagaimana dia bisa mengharapkan hal itu terjadi pada saat ini? Apalagi mereka menunggu di luar. Dengan statusnya, dia bisa memasuki istana kerajaan peoni kapan saja. Tidak apa-apa, ayo pergi. Xia Qingchen berbicara dengan tangan di belakang punggungnya. Li Ruxue buru-buru mengikutinya, tapi dia tertinggal setengah langkah, tidak berani berjalan di slow day. Sekilas status mereka jelas. Tindakan ini tentu saja menyebabkan keributan di seluruh kota, dan seluruh ibu kota kekaisaran segera menyebarkannya dengan gila-gilaan. Tokoh penting dari keluarga kerajaan peoni telah tiba, dan bahkan Li Ruxue pun sangat hormat. Di restoran, Putri Tianyin, yang membayar tagihan, sedang dalam suasana hati yang baik. Ketika dia tiba-tiba mendengar rumor dari dunia luar, dia sangat terkejut, seseorang yang bahkan Nyonya Li Ruxue harus mundur setengah langkah untuk mengikutinya. Petik 2. Dia melebarkan matanya dan jantungnya bergetar. Li Ruxue adalah keberadaan yang tidak mungkin tercapai. Eksistensi macam apa seseorang yang sangat dia hormati. Mendesis. Saya akan pergi ke istana kekaisaran besok, jadi sebaiknya berhati-hati. Putri Tianyin diam-diam terdiam. Dia tidak mampu menyinggung perasaan orang seperti itu. Di keluarga kekaisaran, ketika Raja dan Permaisuri mendengar berita itu, mereka maju ke depan untuk menyambutnya dengan hormat. Raja dan Permaisuri negara peoni memberikan penghormatan kepada Tuan Xia. Mereka menundukkan kepala, tidak berani menatap mata Xia Qingchen. Karena putrinya sudah memberitahunya sebelumnya.
Xia Qingchen ini adalah seorang jenius yang tak tertandingi, dan basis budidayanya telah mencapai puncak tahap konstelasi utama. Statusnya bahkan lebih tak tertandingi. Dia adalah eksistensi yang akan pergi ke Tanah Suci. Satu pemikiran bisa mengubah dinasti negara Peoni. Sekali pandang saja bisa membuat banyak ahli bersujud dalam ibadah. Bahkan dia, Li Ruxue, tidak berani bertindak gegabah di hadapannya. Berdiri, tidak perlu membungkuk. Xia Qingchen berbicara dengan tenang. Keduanya berdiri, tetapi kepala mereka masih tertunduk, tidak berani mengangkat kepala untuk melihat ke arah Xia Qingchen. Dia hanya berdiri di samping, diam-diam mendengarkan perintah. Di mana pasiennya? Dia langsung ke pokok persoalan. Ayah dan bibinya masih menunggu di luar kota, jadi dia tidak punya waktu untuk disia-siakan. Silakan lewat sini, tuanku. Raja dan permaisuri bagaikan pelayan, memimpin jalan dengan punggung membungkuk. Sangat cepat, Istana Putra Mahkota. Seorang pemuda berwajah pucat sedang menyiram bunga dengan lemah. Jiang, datang dan beri hormat pada Yang Mulia. Permaisuri berteriak dari jauh. Li Jiang sangat gembira saat mendengar ini. Apakah itu tuan yang disebutkan adiknya? Dia berjalan terburu-buru, tapi tubuhnya terlalu lemah. Kakinya melayang, dan dia jatuh ke tanah. Yang aneh adalah ketika telapak tangannya secara tidak sengaja menyentuh tanah, meninggalkan dua bekas telapak tangan yang terbakar. Seolah-olah telapak tangannya mengandung nyala api yang kuat dan luar biasa. Li Jiang memanjat dan menghadap Xia Qingchen untuk memberi penghormatan. Salam, Tuan Xia. Xia Qingchen mengamatinya dengan tatapan termenung. Setelah beberapa saat, dia berkata, saya punya gambaran kasarnya. Buka bajumu dan aku akan tahu. Li Jiang mengangguk dan segera membuka kancing kemejanya, memperlihatkan bagian atas tubuhnya yang mulus. Kakak senior, Li Ruxue bertanya dengan hati-hati, apakah ada yang salah dengan tubuh bagian atas? Petik 1. Para dokter terkenal itu telah memeriksa kondisi kakaknya berkali-kali. Mereka semua tidak berdaya dan tidak dapat menemukan penyebab penyakitnya. Xia Qingchen tidak mengatakan apapun. Dia hanya menembakkan 3 bola kekuatan batin, mengenai 3 titik di punggungnya. Hasilnya adalah pemandangan yang mencengangkan. Api ungu menyembur keluar dari punggung Li Jiang. Ah! Jiang, terbakar. Cepat, padamkan. Permaisuri kaget dan buru-buru berkata. Jangan menyela. Tatapan Xia Qingchen berubah menjadi horizontal, jangan menyela ketika saya sedang merawat pasien. Ibu, jangan kurang ajar. Li Ruxue berkata dengan nada mencela. Kakak laki-laki senior adalah seorang dokter yang saleh yang bahkan harus disapa oleh dokter abadi sebagai muridnya. Apakah dia akan menyakiti adiknya? Permaisuri segera menunjukkan ekspresi panik dan berdiri dengan patuh di samping. Bab 304, Mimpi Beracun Arhat. Wajah Li Jiang pucat, dan keringat mengucur seperti hujan. Dia diam-diam menahan rasa sakit yang membakar di punggungnya. Sesaat kemudian, di bawah pandangan semua orang, pemandangan mengejutkan lainnya muncul. Di punggung Li Jiang, di bawah nyala api ungu, pola warna berbeda muncul dan membentuk peta. Setelah melihat ini, Xia Qingchen perlahan mengangguk. Seperti yang diharapkan. Kakak senior, kenapa kakakku punya peta? Li Ruxue bertanya dengan kaget. Semua orang mengira Li Jiang sakit parah. Dari kelihatannya, sepertinya ada hal lain. Kasihan sekali saudaramu. Xia Qingchen berbicara dengan menyesal, awalnya, dia bisa menjadi guru roh yang kuat. Tuan Roh, Li Ruxue dan yang lainnya tercengang. Di mata Li Ruxue, seorang guru spiritual adalah keberadaan yang sangat jauh. Itu terlihat tetapi di luar jangkauan. Kakaknya sendiri sebenarnya punya potensi menjadi guru roh. Ada beberapa kebakaran langit yang sangat spiritual dan kuat yang akan terjadi sendiri. Tuan, pada saat yang sama, saya akan meninggalkan peta lokasi saya pada beberapa, atau bahkan lusinan orang yang cocok. Saya akan membiarkan orang yang cocok datang dan menemukan saya. Mendengar ini, Li Ruxue sangat bersemangat. Apakah sekarang sudah terlambat? Jika seorang guru roh muncul di negeri Peoni, seluruh punggung bukit selatan akan gempar. Xia Qingchen menghela nafas, itu sebabnya saya mengatakannya. Itu sangat disayangkan. Saat api surgawi muncul, tubuh orang yang dipilihnya akan mulai bereaksi. Adikmu telah sakit parah selama bertahun-tahun, yang berarti api surgawi telah muncul bertahun-tahun yang lalu. Xia Qingchen berbicara. Mendengar ini, mata Li Ruxue meredup, dan dia sangat kecewa. Bertahun-tahun telah berlalu, dan nyala api surga telah lama diambil oleh orang-orang lain yang cocok. Sekalipun dia tidak mengambilnya,
mustahil api surgawi itu masih ada di sana. Negara Peoni mereka telah melewatkan peluang besar. Namun, apa yang hilang sudah hilang, dan tidak ada jalan untuk kembali. Lebih penting lagi, keberadaan peta itu merupakan ancaman bagi kehidupan Li Jiang. Kakak senior, bisakah kamu menyembuhkannya? Mata indah Li Ruxue menatapnya dalam-dalam. Xia Qingchen ragu-ragu sejenak. Ya, tapi itu akan memakan waktu beberapa hari. Ayah dan bibinya masih menunggu di luar kota. Melihat keragu-raguannya, Li Ruxue salah mengira bahwa Xia Qingchen sedang meminta keuntungan. Dia langsung berada dalam posisi yang sulit. Meskipun negara Peoni sangat kuat, negara ini tidak dipandang oleh murid dari Tanah Suci seperti Xia Qingchen. Setelah dipikir-pikir, hal yang paling berharga di negeri Peoni adalah dirinya sendiri, bukan? Kakak senior, tolong selamatkan saudaraku, aku akan memberimu apa saja, kata Li Ruxue. Meskipun itu dirinya sendiri, dia akan bersedia melakukannya. Xia Qingchen tidak mendengar makna mendalam di baliknya. Saya memiliki 2 kerabat yang menunggu di luar gerbang kota. Jaga baik-baik mereka untuk saya selama perawatan. Keluarga, betapa buruknya jika mereka menunggu di luar kota. Pergilah, segera undang kedua raja itu ke istana, perintah raja. Saat itulah Xia Qingchen mengangguk. Bola api surgawi yang sedingin es menyembur keluar dari telapak tangannya, dengan lembut menyapu punggung Li Jiang. Saat itulah api ungu menghilang. Tidak seorang pun boleh mengganggunya selama diagnosis dan pengobatan. Xia Qingchen membawa Li Jiang ke dalam rumah dan menutup pintu. Semua orang mengangguk setuju. Xia Qingchen segera memulai pengobatannya. Dia menyatukan api surgawinya ke dalam tubuh Li Jiang. Dia memaksa peta itu keluar dari tubuhnya sedikit demi sedikit. 3 hari berlalu. Xia Qingchen merasa sedikit lelah. Di dalam api surgawi yang sedingin es di telapak tangannya, ada bola api ungu. Nyala api berubah menjadi peta mini dan tidak pernah padam. Api surgawi ini jauh lebih kuat dari yang saya kira. Xia Qingchen bergumam. Secara logika, peta tersebut akan otomatis padam setelah meninggalkan tubuh inangnya. Tetapi bahkan sekarang, bukan saja api itu belum padam, bahkan Xia Qingchen perlu menggunakan api surgawinya sendiri untuk memadamkannya. Jika petanya sudah seperti ini, maka kekuatan api surgawi tidak terbayangkan. Dia benar-benar tidak tahu siapa yang seberuntung itu bisa mendapatkan api surgawi itu. Pada saat ini, seorang pelayan dengan patuh masuk sambil membawa secangkir teh. Yang mulia, Anda telah bekerja keras. Xia Qingchen mengangguk ringan dan menurunkan cangkir tehnya. Namun, pada saat ini, tanpa peringatan apapun, tiba-tiba benda itu memercik ke arah pelayan. Dengan kecepatan dan serangannya yang tiba-tiba, mustahil bagi pelayan wanita, yang tidak memiliki kultivasi sama sekali, untuk menghindar. Pada kenyataannya, dia tidak menghindarinya dan membiarkan teh memercik ke tubuhnya. Namun, semuanya terhalang 3 inci dari tubuhnya, dan tidak ada satupun jejak yang menyentuh tubuhnya. Qi menjadi satu pikiran. Ini adalah simbol dari ahli tingkat bintang kecil. Melihat ekspresi pelayan itu, dia sama sekali tidak bingung. Saya benar-benar terkejut karena saya terlihat begitu cepat, kata pelayan itu dengan heran. Xia Qingchen menyimpan peta api ungu di tangannya dan berkata dengan tenang, tanpa pesanan saya, siapa yang berani mengirim teh? Dia dengan jelas mengatakan bahwa selama masa diagnosis dan pengobatan, tidak ada seorang pun yang diizinkan masuk tanpa instruksinya. Pelayan wanita itu tiba-tiba masuk. Bagaimana mungkin dia tidak curiga? Dan, dia memandang Li Jiang dan berkata, peta orang ini akan meledak setelah jangka waktu tertentu. Jika tidak ada ahli yang menekannya, dia pasti sudah lama mati. Dia tidak akan menunggu sampai sekarang. Oleh karena itu, sejak pertama kali dia melihat Li Jiang, Xia Qingchen sudah mengetahuinya. Pasti ada ahli misterius yang mengetahuinya bersembunyi di dekatnya. Sekarang setelah dia mengeluarkan petanya, ahli ini akhirnya mau tidak mau muncul. Cerdas. Pelayan itu tersenyum. Senyumannya sangat menakutkan. Sayangnya, dia hanya lancang. Karena kamu tahu dia sudah diambil, kamu masih berani pindah. Kepintaranmu hanya akan membuatmu terbunuh. Saat dia berbicara, pelayan itu meledak dengan kecepatan 200 kaki per langkah. Dengan kecepatan kilat, dia melancarkan serangan ke Xia Qingchen, yang berada sangat dekat dengannya. Menurut perhitungannya, Xia Qingchen seharusnya terbunuh seketika. Namun, dia tidak pernah menduga hal ini. Dengan satu serangan, dia benar-benar meleset. Saat lawannya menyerang,
Xia Qingchen menggunakan teknik gerakan yang sama sejauh 200 kaki dan menghindar dengan kecepatan tinggi. Pada saat yang sama, dia menggunakan pengembalian Qi yang tak terbatas. Dia memutar lehernya ke udara. Yang terakhir terkejut, dia segera mengerahkan kekuatan posisi bintang kecil di tubuhnya dan memaksa aliran udara menjauh dari lehernya. Dia kemudian dengan cepat mundur. Seorang ahli kecil tingkat astral. Dia menilai Xia Qingchen dengan tidak percaya, mungkinkah kamu sama dengan orang itu? Kalian berdua adalah murid Tanah Suci. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan keraguan. Melihat Li Jiang, yang tidak lagi memiliki api ungu di punggungnya, dia hanya bisa mengertakkan gigi, berbalik, memecahkan jendela, dan melarikan diri. Xia Qingchen mengetuk tanah dengan ujung kakinya dan segera mengejar. Ketika dia sampai di luar, dia melihat Li Ruxue, Raja, dan yang lainnya semuanya tergeletak di tanah, tidak sadarkan diri. Ini pasti disebabkan oleh keracunan. Untungnya, kejadian itu tidak berakibat fatal. Dia tidak punya waktu luang, jadi dia menggunakan teknik gerakannya untuk mengejar. Mereka berdua, satu mengejar dan satu mengejar, dengan cepat melarikan diri keluar kota. Wajah pelayan itu pucat ketika dia datang ke kuil kumuh di pinggiran kota tempat binatang iblis terbang dibesarkan. Itu adalah alat pelarian yang telah disiapkan oleh pelayan wanita untuknya. Hari ini, akhirnya berguna. Dia berbalik dan bersiap untuk melompat ke atasnya. Tiba-tiba, cahaya pedang sedingin es menembus dari bawah perut binatang iblis terbang itu. Sudutnya rumit dan sangat kejam. Pelayan itu tidak dapat bereaksi tepat waktu dan bahunya tertusuk pedang. Namun, dia bereaksi sangat cepat. Alih-alih mundur, dia maju dan menerkam ke depan, membiarkan pedang panjang itu menembus bahunya. Dia kemudian menahan rasa sakit yang luar biasa dan mengeluarkan seteguk darah hitam. Mendesis. Tangisan kesakitan terdengar saat seorang pria muda keluar dari perut binatang iblis itu. Bab 305, bersulang dari Tianfin. Dia mencengkeram pergelangan tangannya, yang telah disemprot darah hitam dan dengan cepat membusuk. Hantu mimpi beracun Arhat. Mata pemuda itu dipenuhi ketakutan, dan butiran keringat muncul di dahinya. Ini tandanya racun dengan cepat masuk ke tubuhnya. Pelayannya adalah salah satu Arhat hantu bulan kegelapan, Arhat hantu mimpi berbisa. Dia paling ahli dalam semua jenis teknik racun. Wu Jinlong, pendekar pedang Han Jiang. Anda mengejar saya selama setengah tahun karena saya tidak ingin memperingatkan musuh. Apa kamu benar-benar mengira aku takut padamu? Hantu mimpi berbisa Arhat mencibir. Kemudian, dia berbalik dan melompat ke binatang iblis terbang itu, terbang ke langit. Wu Jinlong tidak berani menghentikannya karena racun di tubuhnya. Dia hanya bisa menyaksikan pihak lain melarikan diri. Suara mendesing. Namun, pada saat ini, sesosok tubuh bergegas dan melompat ke atas kuil yang rusak. Tangannya meraih ke langit dan meraih sayap burung itu dari jarak ribuan kaki. Burung itu panik dan meronta sekuat tenaga. Apa? Hantu mimpi beracun Arhat terkejut, ini bukan pemikiran Qi. Dia hanya bisa mengendalikan kekuatan di area kecil di tubuhnya. Bagaimana mungkin mengendalikan objek dari jarak ribuan kaki? Turun. Xia Qingchen menariknya dengan kejam, mematahkan sayap binatang iblis terbang itu. Setelah kehilangan sayapnya, burung dan hantu mimpi beracun Arhat mulai berjatuhan. Tingginya 1000 kaki. Bisa dibayangkan dia akan jatuh dari langit. Terjadi ledakan keras, dan debu beterbangan dari tanah. Binatang iblis dan hantu mimpi beracun Arhat semuanya hancur berkeping-keping, dan mereka sangat mati. Xia Qingchen berjalan mendekat dan mengeluarkan piring perunggu berbentuk pedang dari dada hantu mimpi beracun Arhat. Yang keempat, Xia Qingchen bergumam. Selain itu, Xia Qingchen juga menemukan surat bersampul hitam. Ketika dia membukanya, dia menemukan bahwa itu adalah surat yang ditulis oleh penyihir bermata ungu. Dalam surat itu, dia diperintahkan untuk mencari cara mendapatkan peta dari Li Jiang dan memberikannya padanya. Ada iblis wanita bermata ungu di mana-mana. Xia Qingchen menghancurkan surat itu. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia punya intuisi. Penyihir bermata ungu mungkin tidak jauh darinya. Pada saat ini, Wu Jin lama tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Darah hitam dalam jumlah besar keluar dari telapak tangannya, yang merupakan tanda akan membusuk. Xia Qingchen segera menggeledah tubuh wanita itu dan mengeluarkan botol dan toples. Setelah beberapa identifikasi, dia mengeluarkan salah satu botol dan menuangkan bedak ke pergelangan tangan Wu Jinlong. Tren pembusukan segera teratasi. Sebagian besar rasa sakitnya sudah hilang. Wu Jinlong memandang Xia Qingchen,
merasakan rasa terima kasih sekaligus rasa hormat. Saya Wu Jinlong, murid dari Tanah Suci Sekte Nebula. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Xia Qingchen dengan tenang menjawab, kami semua berasal dari klan yang sama. Tidak perlu berterima kasih padaku. Sekte yang sama. Wu Jinlong menatap Xia Qingchen dengan heran. Xia Qingchen mengeluarkan tanda identitasnya. Murid sekte. Bagaimana mungkin? Wu Jinlong berkata dengan kaget. Ketika Xia Qingchen membunuh mimpi berbisa arhat sebelumnya, dia sama sekali tidak tampak seperti murid sekte. Bahkan murid-murid Tanah Suci pun tidak seefisien dia. Apalagi dia masih sangat muda. Dia akan dikirim ke Tanah Suci. Xia Qingchen menambahkan. Wu Jinlong merasa lega. Dia berdiri dengan gemetar dan menangkupkan tinjunya. Saya sedang berurusan dengan beberapa masalah penting saat ini, jadi saya tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Ketika Anda datang ke Tanah Suci, saya pasti akan memperlakukan Anda dengan keramahan yang luar biasa untuk berterima kasih kepada saudara muda Xia atas kebaikannya yang luar biasa. Bagus. Xia Qingchen tidak keberatan. Menyelamatkannya hanyalah tindakan sekilas, dan dia tidak mengambil hati. Wu Jin sudah lama membungkuk penuh rasa terima kasih dan membawa mayat hantu mimpi berbisa arhat sambil bergegas pergi. Xia Qingchen kemudian berbalik dan kembali ke keluarga kerajaan. Dengan bantuan obat rahasia yang dia buat dengan hati-hati, racun di tubuh mereka sembuh total. Apa yang terjadi padaku? Termasuk Li Ruxue dan yang lainnya, mereka tidak tahu bagaimana mereka diracuni. Hantu bulan kegelapan arhat telah bersembunyi di istana kerajaan selama ini, jawab Xia Qingchen dengan tenang. Apa, semua orang, termasuk Li Ruxue, menjadi pucat? Apakah itu karena kakakku? Li Ruxue sepertinya menyadari sesuatu. Xia Qingchen mengeluarkan peta api ungu dan berkata, untuk ini. Barang ini diambil dari tubuh Li Jiang. Sekarang, saya akan mengembalikannya ke pemilik aslinya dan mengembalikannya kepada Anda. Li Ruxue, Raja, dan yang lainnya ketakutan. Dia tidak berani mengambilnya. Jika mereka mengambil hal-hal yang telah diincar oleh bulan kegelapan, mereka hanya akan membawa bencana bagi diri mereka sendiri. Setelah melihat mereka ragu-ragu untuk waktu yang lama, Xia Qingchen berkata, jika kamu tidak menginginkannya, saya dapat menerimanya. Orang lain takut pada bulan yang gelap, tapi dia tidak. Tolong bantu saya mengatasinya, kakak senior, kata Li Ruxue, sedikit lega. Setelah jeda, Li Ruxue membungkuk dan berbisik di telinga Xia Qingchen, kakak senior, Ting Dewa di sini malam ini. Jangan pergi. Nafasnya seperti anggrek. Nada suaranya memancarkan pesona yang berbeda, yang menggugah jiwa. Xia Qingchen meliriknya dan sepertinya menyadari sesuatu. Dia menggelengkan kepalanya sedikit. Saya hanya membantu karena kami berasal dari sekte yang sama. Jangan sampai kepentingan kita tercampur aduk. Jika dia menginginkan sesuatu sebagai imbalan, Li Ruxue tidak akan bisa memuaskannya bahkan jika dia menawarkan dirinya ratusan kali. Dia melakukan ini hanya karena persahabatan mereka. Mendengar ini, wajah Li Ruxue memerah dan dia berkata dengan rasa bersalah, Ruxue tahu kesalahannya. Dia terlalu meremehkan Xia Qingchen. Tidak semua pria hanya menghargai wanita. Xia Qingchen adalah pengecualian. Namun, tolong jangan menolak undangan makan malam-malam ini, kata Li Ruxue. Xia Qingchen tidak menolaknya. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk memberi peringatan yang baik kepada Li Ruxue. Ketika dia tidak berada di Sekte Nebula, dia harus memintanya untuk menjaga ayah dan bibinya. Tidak lama kemudian, makan malam keluarga seorang pemula dimulai. Xia Qingchen menjadi pusat perhatian. Raja, permaisuri, dan Li Ruxue akan mengangkat cangkir dan bersulang dari waktu ke waktu, dengan sangat berterima kasih. Pada saat ini, pelayan wanita datang untuk melaporkan bahwa kesehatan Li Jiang telah membaik dan dia datang untuk bersujud. Benar, izinkan Jiang, berterima kasih kepada Tuan Xia atas rahmatnya, kata permaisuri, wajahnya penuh kegembiraan. Setelah beberapa saat, Li Jiang berjalan mendekat. Dia memiliki putri Tianyin yang gugup di sisinya. Jangan takut, Li Jiang menepuk tangannya dan berkata, Tuhan adalah orang yang sangat baik dan murah hati. Li Jiang tahu bahwa begitu dia sembuh, ayah, ibu, dan bahkan saudara perempuannya tidak akan setuju dia menikahi putri seorang pelayan wanita. Oleh karena itu, dia ingin meminta Xia Qingchen untuk mengambil keputusan. Sekalipun dia dengan santai memberikan restunya, ayah, ibu, dan saudara perempuannya tidak akan berani menolak. Dengan sedikit pemikiran ini, dia secara khusus membawa putri Tianyin ke sini.
Putri Tianyin mengucapkan, dengan lembut. Dia masih belum berani mengangkat kepalanya. Identitas orang-orang yang hadir terlalu besar, dan itu sangat berat sehingga dia tidak bisa bernapas. Sosok misterius itu membuat jantungnya berdebar kencang. Terima kasih, Tuan Xia, karena telah menyelamatkan hidupku. Li Jiang adalah orang pertama yang berlutut dan bersujud. Putri Tianyin mengikuti dan berlutut juga. Dia menggumamkan rasa terima kasihnya. Terima kasih, gadis kecil ini berterima kasih kepada dewa karena telah menyelamatkan nyawa putra mahkota. Xia Qingchen melirik Putri Tianyin, tatapan aneh muncul di matanya. Kenapa dia ada di sini? Namun, dia terlalu malas untuk bertanya, jadi dia dengan santai mengangguk ke arah Li Jiang. Yang terakhir tampak bahagia dan berkata kepada Tianyin, Tianyin, saya baru saja pulih, jadi tidak nyaman bagi saya untuk minum. Tolong bersulang kepada dewa atas nama saya. Dia mencoba menciptakan peluang bagi Tianyin dan berusaha agar Tuan Xia memiliki kesan yang baik terhadap Tianyin. Oh, oke. Tianyin mengambil secangkir anggur dari pelayannya. Dia membungkuk dan datang ke hadapan Xia Qingchen. Gadis kecil ini berterima kasih kepada dewa atas rahmatmu. Kepala Putri Tianyin sedikit terkulai. Dia tidak berani menatap mata sosok penting ini. Dia takut sedikit rasa tidak hormat akan memicu kemarahan pihak lain. Namun, bahkan setelah dia mengulurkan tangannya untuk waktu yang lama, si jagoan besar sepertinya tidak mempunyai niat untuk mengambil gelas itu. Bab 306, Kesalahan demi Kesalahan. Suasana membeku. Raja, Permaisuri, Li Ruxue, dan Li Jiang semuanya melihat ada yang tidak beres. Xia Qingchen terus meminum anggurnya, menutup mata terhadap roti panggang Putri Tianyin. Li Ruxue berpikir bahwa Xia Qingchen tidak mendengarnya dan mengingatkannya dengan suara lembut, kakak senior, seseorang di sini untuk melamar bersulang. Dia melirik Putri Tianyin dan merasa tidak puas. Adik laki-lakinya sungguh keterlaluan. Bagaimana dia bisa mengundang orang luar seperti Putri Tianyin ke acara penting seperti itu? Untungnya, Xia Qingchen adalah orang yang sangat murah hati dan tidak boleh marah karena hal ini. Namun, yang tidak diharapkan Li Ruxue adalah dalam kesannya, Xia Qingchen, yang tidak pernah perhitungan, sebenarnya memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Saya tidak mampu meminum anggurnya. Li Ruxue tertegun sejenak. Dia mengerti arti yang mendasarinya. Tampaknya Xia Qingchen mengenal Putri Tianyin dan tidak memiliki kesan yang baik padanya. Raja, Permaisuri, dan yang lainnya juga tahu. Mereka buru-buru melambaikan tangan dan meminta Putri Tianyin pergi. Ekspresi Li Jiang juga berubah, dan dia berkata dengan suara rendah, Tianyin, kembalilah. Situasinya sepertinya tidak beres. Tubuh lembut Putri Tianyin bergetar. Suara itu, dia perlahan mengangkat kepalanya, dan yang terlihat di matanya adalah seorang pemuda tampan dengan ekspresi acuh tak acuh dan temperamen dunia lain. Xia Qingchen, Putri Tianyin berteriak tanpa sadar. Dua sosok muncul di benaknya pada saat bersamaan. Salah satunya adalah Xia Qingchen, dan yang lainnya adalah ahli sekte nebula yang tinggi dan perkasa yang menyebabkan orang lain merasa tercekik. Tidak peduli apa, dia tidak bisa menggabungkan keduanya menjadi satu orang. Itu karena hal itu tidak realistis. Salah satunya adalah sosok kecil yang merendahkan diri dan memohon agar bisa bertahan hidup, berjuang di dasar. Yang lainnya adalah sosok tinggi dan perkasa yang memandang rendah semua makhluk hidup. Bagaimana keduanya bisa menjadi orang yang sama? Karena dia terlalu terkejut, tangannya gemetar, dan lebih dari separuh anggur dituangkan ke pelukan Xia Qingchen. Xia Qingchen meletakkan sumpitnya, mengeluarkan sapu tangan, dan dengan lembut menyeka mulutnya. Melihat ini, Permaisuri sangat marah. Putri pelayan rendahan ini menghadiri perjamuan anggota keluarga kerajaan tanpa persetujuan mereka. Dia benar-benar menyiramkan anggur pada Tuan Xia. Dia ingin membunuh keluarga kerajaan Peony. Pria, seret pelayan ini keluar dan pancung kepalanya. Raja juga sangat marah. Tampaknya Tuan Xia membenci wanita ini. Itu akan merepotkan. Dua penjaga menyerbu masuk dan menangkap Putri Tianyin, dengan paksa menyeretnya keluar. Ekspresi Li Jiang berubah drastis, dan dia buru-buru memohon, Ayah, harap tenang. Tianyin tidak melakukannya dengan sengaja. Kamu tidak diperbolehkan membela wanita ini. Raja membanting meja dan memarahi, kalau tidak, aku akan mengambil posisimu sebagai putra mahkota. Dia harus membiarkan Xia Qingchen melihat bahwa keluarga kerajaan Peony tidak memiliki hubungan sama sekali dengan wanita ini.
Pada saat inilah Putri Tianyin akhirnya mulai panik. Namun, perjuangannya sia-sia, dan memohon belas kasihan bahkan lebih sia-sia. Untungnya, saat ini, Xia Qingchen berbicara, lupakan saja, ini hanya sedikit anggur. Tidaklah cukup hanya dengan memenggal kepalaku. Baru kemudian Raja melambaikan tangannya dan memerintahkan para pengawal untuk melepaskan Putri Tianyin. Kakak senior, apakah kamu mengenalnya? Li Ruxue bertanya dengan hati-hati. Xia Qingchen mengangguk. Saya tahu dia. Kami awalnya akan menjadi teman. Yang dia maksudkan adalah dia tidak melakukannya. Putri Tianyin, yang telah dibebaskan, duduk di tanah dengan kaki lemah. Hatinya sekali lagi dipenuhi dengan kepahitan dan rasa sakit. Ketika dia berada di Kadipaten, dia memilih untuk menarik garis yang jelas dengannya untuk naik tahta. Saat itu, dia salah menilai dia. Sekarang, dia salah menilai lagi. Xia Qingchen telah tumbuh menjadi guru surga yang akan dipenggal kepalanya jika dia menuangkan secangkir anggur padanya. Sungguh menggelikan bahwa dia, serangga kecil ini, masih mengejek dirinya sendiri karena putus asa. Seberapa salahkah hal ini? Putri Tianyin benar-benar kecewa dan sangat sedih. Tianyin, aku berkata bahwa aku akan membalas kebaikan Xia Manor 100 kali lipat. Xia Qingchen berbicara dengan tenang. Sekarang, aku sudah membayarmu kembali. Dia telah menyelamatkan Tianyin 2 kali dari tangan Kerajaan Utara agar dia tidak tercemar dan hidupnya tidak sengsara. Dia telah menyelamatkan nyawanya dari tangan negara Peoni, jadi dia tidak akan mati. Ini 100 kali lebih banyak dari apa yang telah dia lakukan untuknya saat itu. Adik perempuan Ruxue, aku akan kembali ke sekte sekarang. Apakah kamu bersedia ikut denganku? Perjamuan sudah selesai. Li Ruxue langsung menyetujuinya. Dia bahkan tidak mengemas barang-barangnya dan hanya mengikuti Xia Qingchen, ayahnya, dan bibinya, terbang dengan kapak belati surgawi. Raja, Permaisuri, dan Li Jiang tertinggal. Sikap Permaisuri semakin melunak, dan dia tidak lagi berani menyalahkan Putri Tianyin. Siapa yang tahu kalau ada hubungan yang lebih dalam antara Putri Tianyin dan Xia Qingchen? Tianyin, katanya lembut, jika kamu tega menikah dengan kerajaan Peoniku, mintalah ayahmu untuk mengirimkan utusan khusus secepatnya. Tidak dibutuhkan. Putri Tianyin menggelengkan kepalanya dan matanya dipenuhi dengan kekecewaan. Tidak perlu melakukan itu. Lalu bagaimana jika dia menjadi putri mahkota negara Mudan? Pada akhirnya, dia masih harus melihat ke belakang Xia Qingchen. Dia memandang Li Jiang dan berkata dengan nada meminta maaf, terima kasih atas cintamu, tapi aku tidak layak untuk disayangi olehmu. Setelah dia selesai berbicara, dia dengan tegas pergi. Beberapa hari kemudian, Sekte Nebula, di kaki gunung. Kapak belati surgawi perlahan turun dan menjatuhkan semua orang. Kita akan bertemu lagi, kata Tian Ge. Sudah terlalu lama hilang, jadi sudah waktunya kembali ke Zhu Qianjue. Terima kasih. Xia Qingchen mengepalkan tangannya. Saya mendapat masalah selama periode waktu ini. Saat dia berbicara, dia melemparkan sebuah gulungan, itu hanyalah tanda penghargaan kecil. Itu bukan bentuk penghormatan. Tian Ge mengambilnya dan membukanya. Dia terkejut. Metode budidaya binatang buas. Teknik jantung semacam ini hanya dapat ditemukan di tempat-tempat seperti pegunungan utara dan barat. Tapi jumlahnya sangat jarang. Zhu Qianjue secara pribadi pergi ke sana untuk bernegosiasi dengan penanggung jawab. Tapi dia ditolak. Bahkan dengan status Zhu Qianjue, pihak lain tidak mau berpisah dengannya. Sudah jelas betapa langka dan pentingnya teknik jantung semacam ini. Tidak pernah dalam mimpi terliar Tiange dia membayangkan bahwa Xia Qingchen akan memberinya porsi begitu saja. Terima kasih, Guru Besar Xia. Tian Ge sangat senang sampai dia tidak bisa menutup mulutnya. Akhirnya mengerti mengapa Zhu Qianjue menyebut junior ini sebagai rekannya. Dia terlalu misterius. Semoga perjalananmu aman. Xia Qingchen tersenyum dan menyuruh Tian Ge pergi dengan matanya. Di masa depan, jika Grandmaster Xia membutuhkan bantuan saya, tolong beritahu saya. Tian Ge pergi dengan rasa terima kasih. Selanjutnya, Xia Qingchen mendudukkan ayah dan bibinya. Kalian berdua akan tinggal di kaki gunung untuk sementara waktu. Saya akan menemukan cara untuk memberi Anda identitas Sekte Nebula dan kemudian saya akan mengirim Anda ke rumah Ting Sui. Esensi Qi di sana lebih cocok untuk budidaya mereka. Kakak laki-laki, kata Li Ruxue dengan patuh, saya akan mengurus hal-hal sepele. Anda dapat memperpanjang kontrak menara pendengar salju terlebih dahulu. Saat itu,
Xia Qingchen hanya membeli hak untuk menggunakan menara pendengaran salju selama setahun. Sekarang sudah hampir habis masa berlakunya. Jika dia tidak memperbarui kontrak tepat waktu, akan mudah bagi orang lain untuk mendahuluinya. Baiklah, aku akan segera kembali. Dia segera bergegas ke aula bintang surgawi. Aula itu sedingin biasanya. Satu-satunya perbedaan adalah banyak pemilik toko yang secara pribadi menjaga konter hari ini. Situasi seperti itu hanya akan terjadi ketika petinggi sekte datang untuk memeriksanya. Hehe, lihat siapa yang datang. Mata manajer yang tajam, dan dia segera mengenalinya. Pemilik toko lainnya mendongak dan tersenyum, berinisiatif untuk menyambutnya. Xia Qingchen membalas sapaannya sambil tersenyum dan menghampiri manajer Yang. Dia mengeluarkan piring perunggu lain berbentuk pedang. Melihat item ini, mulut manajer yang bergerak-gerak. Dia terkejut sekaligus geli. Kamu telah membunuh semua hantu Arhat. Bab 307, kehilangan yang besar demi yang kecil. Setiap beberapa hari, Xia Qingchen akan mengirimkan piring perunggu berbentuk pedang. Murid tingkat lanjut dan murid tingkat lanjut mungkin bahkan tidak akan mendapatkannya dalam beberapa tahun. Baiklah, aku akan membantumu menukar 100 bintang. Manajer yang dengan sangat cekatan mengeluarkan 100 bintang. Saat dia menghitung, Xia Qingchen mengeluarkan sebuah kotak kayu dan mendorongnya ke depannya. Saya pergi. Ini hadiahku untukmu. Ada 2 nasi Dragon Heart matang di dalamnya. Itu semua berkat hadiah benih dari manajer yang sehingga beras hati naga dapat tumbuh hingga kondisinya saat ini. Dia memberinya 2 pil sebagai cara membalasnya. Manajer yang hendak membukanya ketika Xia Qingchen menggelengkan kepalanya. Aku akan melihatnya ketika aku kembali. Bukan hal yang baik bagi manajer yang untuk mengekspos nasi Dragon Heart di depan umum. Dengan itu, Xia Qingchen berhasil memperoleh 100 bintang. Dia berjalan ke konter sebelah dan bersiap untuk memperbarui kontrak dengan rumah Tingsui. Saat ini, 2 sosok masuk, satu demi satu. Lalu, dia langsung menuju loket penukaran. Yang di depan adalah seorang pria berusia 60 tahun yang kedinginan dan pendiam. Di belakangnya ada seorang pemuda berusia sekitar 27 atau 28 tahun, yang sepertinya telah mengalami banyak hal. Saya di sini untuk menukar rumah Tingsui. Pemuda itu membanting 100 bintang ke atas meja. Ekspresi penjaga toko Zhou berubah. Dia memandang lelaki tua itu dengan ketakutan dan berkata kepada pemuda itu dengan ramah, murid Wei, bahwa, masa berlaku menara pendengaran salju belum berakhir. Aku tahu, itu disita oleh murid junior, kan? Kata murid Wei. Tidak apa-apa, karena saya kembali, Anda dapat mengembalikan menara pendengaran salju kepada saya. Dari nada suaranya, seolah-olah menara pendengaran salju itu adalah miliknya, dan hanya saja Xia Qingchen telah memanfaatkannya selama setahun. Wajah penjaga toko Zhou dipenuhi dengan kesulitan. Ketika Xia Qingchen pertama kali memilih menara pendengaran salju, dia mengatakan bahwa seorang murid tingkat lanjut tertarik pada menara pendengaran salju. Dia menyarankan Xia Qingchen untuk tidak memilih gedung ini untuk menghindari perselisihan dengan pihak lain. Murid tingkat lanjut itu adalah Wei Zehu di depannya. Yang lebih buruk lagi adalah fisik Master Roh Wei Zehu ditemukan dan dia dipromosikan ke Tanah Suci. Statusnya naik seperti perahu yang naik mengikuti arus. Penjaga toko Zhou berada dalam posisi sulit mengenai kepada siapa dia harus menyerahkan rumah Tingsui. Setelah ragu-ragu sejenak, dia tersenyum meminta maaf, ini adalah pemilik menara pendengar salju saat ini. Namanya Xia Qingchen. Mengapa kalian berdua tidak membicarakan hal ini secara langsung? Petik 1. Setelah mendengar ini, Wei Zehu memandang Xia Qingchen dengan heran. Jadi kamu, itu bagus, ini menyelamatkanku dari kesulitan mencarimu lagi. Wei Zehu melambaikan tangannya, berinisiatif meninggalkan rumah Tingsui. Ekspresi Xia Qingchen setenang air. Saya akan memperbarui kontraknya. Dia mengeluarkan 100 bintang, menutup telinga. Rumah Tingsui diperuntukkan bagi ayah dan bibinya, dan tidak ada ruang untuk berdiskusi. Apalagi itu bukan diskusi, tapi perintah. Wajah Wei Zehu dipenuhi ketidaksenangan saat dia berkata, mungkin kamu tidak tahu siapa saya. Nama keluargaku Wei, dan namaku Zehu. Semua orang di Sekte Nebula tahu namanya. Ini karena dia adalah salah satu dari sedikit murid yang pergi ke Tanah Suci untuk melanjutkan studinya. Saya belum pernah mendengarnya, jawab Xia Qingchen dengan tenang. Wei Zehu menggelengkan kepalanya, lupakan. Saya tidak mau berdebat dengan murid seperti Anda yang tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Itu di bawah statusku.
Dia membanting telapak tangannya ke atas meja dan berkata kepada penjaga toko Zhou, sekarang, sebagai murid Tanah Suci, saya meminta Anda untuk menyewakan menara pendengaran salju kepada saya. Karena tidak ada ruang untuk berdiskusi, dia hanya akan memberi perintah. Lebih baik berterus terang jika menyangkut anak kecil yang tidak ingin berwajah. Namun, wajah penjaga toko Zhou dipenuhi rasa malu. Murid Xia Qingchen ini juga merupakan murid Tanah Suci. Apa? Wei Zehu sangat terkejut. Dia baru berusia 18 tahun dan baru saja memasuki Sekte Nebula. Bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk memasuki Tanah Suci seperti dia? Apakah kamu salah? Hak apa yang dia miliki untuk bergabung dengan Tanah Suci? Dano Weize merasa sulit untuk tenang. Dia memiliki konstitusi seorang guru roh, itulah sebabnya Tanah Suci membuat pengecualian dan mempromosikannya. Hak apa yang dimiliki Xia Qingchen? Pada saat ini, lelaki tua di sampingnya perlahan berkata, pemimpin sekte memang telah menominasikan Xia Qingchen sebagai murid Tanah Suci. Dia akan bepergian bersamamu kali ini. Master sekte secara pribadi menominasikannya. Itu tidak diragukan lagi. Wei Zehu menatap Xia Qingchen dan mendengus, baiklah, ambil 10.000 koin bulan langit. Jangan buang waktumu bersamaku. Dengan jentikan jarinya, dia menjentikkan kartu itu ke pelukan Xia Qingchen. 10, koin bulan langit bukanlah jumlah yang kecil. Itu cukup untuk dihabiskan Xia Qingchen selama jangka waktu tertentu. Demi persahabatan kita, aku tidak ingin menggunakan uang untuk menekanmu. Ambil 10.000 koin bulan langit dan bersenang-senanglah. Wei Zehu melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Jika terjadi perselisihan mengenai hak pakai rumah, para murid dapat menawar dengan koin bulan langit, dan siapapun yang menawar lebih tinggi akan mendapatkan uangnya. Wei Zehu telah bekerja keras selama bertahun-tahun dan telah mengumpulkan 500.000 koin bulan langit. Jika dia benar-benar mengeluarkannya, dia mungkin akan menakuti Xia Qingchen sampai mati. Namun, Xia Qingchen bahkan tidak meliriknya dan membiarkannya jatuh ke tanah. Dia mengeluarkan kartu Skymoon 5 warna tanpa suara dan meletakkannya di meja. Saya tidak punya banyak waktu, jadi tolong lakukan secepat mungkin. Xia Qingchen berbicara dengan tenang. Dia tidak peduli seberapa kaya Dano Weize, tapi dia jelas tidak sekaya dia. Penjaga toko Zhou meliriknya dan membeku seolah dia tersambar petir. 1. Kartu Skymoon dengan batas kredit 100 juta. Penjaga toko Zhou tersentak. Mendengar ini, pemilik toko lainnya menoleh dan menghirup udara dingin. 100 juta? Konsep macam apa itu? Bahkan jika semua murid Sekte Nebula dijumlahkan, mereka tidak akan mampu mengumpulkan 100 juta. Bada, mata Wei Zehu melebar dan dia berdiri di sana seperti tiang kayu. Dia bahkan tidak menyadari bahwa bintang di tangannya telah jatuh ke tanah. Dia benar-benar menghadiahi seseorang yang bernilai 100 juta koin bulan langit dengan 10.000 koin bulan langit. Apa perbedaan antara ini dan seorang pengemis yang menghadiahkan sepotong emas kepada kaisar? Wajahnya langsung membengkak. Penjaga toko Zhou kembali sadar dan buru-buru menganggukkan kepalanya. Dia buru-buru mulai memproses dokumen-dokumen itu. Di tengah jalan, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan bertanya pada Wei Zehu, murid. Wei, apakah kamu ingin berkompetisi? Kata-kata ini membuat Wei Zehu sangat malu sehingga dia ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Bagaimana dia bisa berani mengeluarkan kartu Skymoon 500.000 yuan di lengan bajunya? Murid Wei, tolong bicara. Saya ingin Anda memberi saya jawaban yang jelas. Apakah Anda akan menawar atau tidak? Penjaga toko Zhou bertanya. Wei Zehu merasa sangat malu. Di bawah tatapan semua orang, dia dengan marah menjentikkan lengan bajunya dan pergi. Dia tidak punya wajah untuk tinggal lebih lama lagi. Setelah Wei Zehu pergi, lelaki tua itu juga pergi. Sebelum dia pergi, dia melihat ke arah Xia Qingchen dan menggelengkan kepalanya. Karena kerugiannya kecil, penilaian Master Sekte terhadap orang-orang tidak begitu baik. Karena rumah Ting Sui, dia kehilangan kesempatan untuk berteman dengan Wei Zehu, seorang guru roh. Dari sudut pandangnya, Xia Qingchen mengabaikan hal-hal penting demi hal-hal sepele. Jika dia bahkan tidak bisa memahami logika sederhana seperti itu, masa depan apa yang akan dia miliki? Ekspresi Xia Qingchen tidak berubah. Mengingat sikap Wei Zehu yang sombong, akankah Xia Qingchen bisa mendapatkan sedikit pun kesan baik darinya jika dia melepaskan menara pendengaran salju? Dia tidak akan melakukannya. Wei Zehu hanya akan merasa bahwa itu wajar saja dan tidak akan mengingat bantuan apapun. Terlebih lagi, Xia Qingchen adalah guru roh setengah langkah.
Mengapa dia membutuhkan bantuan dari seseorang yang bahkan bukan seorang guru roh? Tatapan lelaki tua itu menjadi semakin kecewa ketika dia melihat ke arah Xia Qingchen. Jangan terlalu sombong, anak muda, desahnya sambil menggelengkan kepalanya. Potensi sebesar 120 bukanlah apa-apa di tanah suci. Lelucon yang luar biasa. Dari awal sampai akhir, siapa yang sombong? Itu jelas Danao Weize. Namun, dia menuduh Xia Qingchen sombong. Masih kata-kata yang sama, kamu tidak perlu khawatir. Xia Qingchen berbicara dengan dingin. Bab 308, terbawa suasana. Dia tidak pernah bersikap sopan kepada orang yang jelas-jelas bias tetapi berpura-pura bersikap adil dan objektif. Orang tua itu melirik Xia Qingchen dengan tidak senang. Kayu busuk tidak bisa diukir. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. 3 hari kemudian, kami akan berangkat siang hari. Kami tidak akan menunggumu jika kamu terlambat. Jadi ternyata dia adalah utusan dari Tanah Suci yang datang menyambut Wei Zehu dan Xia Qingchen. Penjaga toko Zhou menghela nafas. Xia Qingchen, kamu tidak seharusnya melawan Seng yang lama. Kata-katanya tidak salah. 120 sudah cukup untuk menonjol di Sekte Nebula, tapi itu tidak cukup di Tanah Suci. 120. Tatapan Xia Qingchen sedikit berkedip. 120 adalah setahun yang lalu, dan itu hanya diuji dengan tingkat kesulitan 3 kali lipat. Setahun telah berlalu, dan dalam keadaan normal, masih 120. Karena potensi disebutkan, Xia Qingchen tidak punya pilihan selain memeriksa kembali dirinya dan memastikan potensi sebenarnya. Setelah mendapatkan izin untuk memasuki rumah salju yang menyenangkan, Xia Qingchen tiba di aula inspeksi di kaki gunung. Dengan statusnya saat ini, akan mudah baginya untuk meminta pemeriksaan 1 lawan 1. Itu masih ruang rahasia pintu batu, dan sosok ilusi muncul lagi. Namun, hanya ada satu di antaranya, dan basis budidayanya hanya berada di tingkat pusaran ke-8 dari tahap konstelasi utama. Setelah Xia Qingchen mengalahkannya, 9 tokoh pantom tingkat konstelasi utama segera muncul. Setelah dikalahkan, yang muncul secara mengejutkan adalah pesawat astral minor tingkat pertama. Xia Qingchen mengeluarkan seluruh kemampuannya dan hanya berhasil menghancurkannya setelah menggunakan kekuatan penuhnya. Pada titik ini, pemeriksaannya terhenti. Setelah meninggalkan ruang rahasia, Xia Qingchen meletakkan jarinya di pintu batu, matanya menatap angka-angka yang perlahan berkedip di sana. 500. Xia Qingchen bergumam, memperlihatkan ekspresi puas. Alasan mengapa itu meningkat begitu banyak adalah karena tingkat kesulitan tesnya telah berkurang, memungkinkannya untuk mengeluarkan potensi normalnya. Kedua, sudah setahun berlalu dan dia menemukan banyak potensi. Di Tanah Suci, 120 bukanlah apa-apa, tapi 500 sudah cukup, bukan? Dia menghabiskan beberapa hari terakhir Sekte Nebula dengan pikiran santai. Di bawah pengaturan Li Ruxue, ayah dan bibinya diberikan status calon murid Sekte Nebula. Mereka memenuhi syarat untuk tinggal di rumah Ting Sui. Ruxue, aku harus merepotkanmu untuk menjaga ayah dan bibiku di masa depan. Xia Qingchen berbicara. Li Ruxue dengan anggun meletakkan kotak itu dan berkata dengan gembira, saya seharusnya berterima kasih kepada kakak senior karena telah memberi saya kesempatan yang begitu besar. Untuk memudahkannya merawat Xia Yuan dan Xia Jie, mereka secara khusus mengizinkannya tinggal di rumah Ting Sui. Baginya, 20 kali lipat jumlah esensi spiritual di sini adalah peluang tertinggi. Xia Qingchen mengangguk. Setelah meninggalkan air Vajra dan banyak keterampilan bela diri, dia mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Xia Yuan berdiri di atas salju. Matanya yang pernah mengalami perubahan hidup dipenuhi dengan cinta. Cener, lakukan saja apa yang kamu bisa. Jangan memaksakan diri. Hanya tinggal 1 tahun lagi sebelum perjanjian hidup dan mati. Waktu hampir habis. Xia Qingchen tetap tenang dan berkata dengan suara yang dalam, ayah, berhati-hatilah. Setelah dia selesai berbicara, dia memimpin dengan dendam dan Lian Xing ke binatang terbang yang menunggu di luar dan terbang ke 9 surga. Burung itu sangat besar, dan ada rumah logam yang dibangun di punggungnya. Utusan khusus Seng dan Wei Zehu menempati kursi paling nyaman. Utusan khusus itu dengan tenang melirik ke arah Xia Qingchen dan memberikan pengingat sederhana sebelum mengabaikannya. Sebaliknya, dia terus dengan antusias menunjukkan hal-hal mendasar dan hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai guru roh Danao Weize. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan mencoba memalsukan artefak nirwana. Cobalah untuk menguasainya sebelum inspeksi Tanah Suci.
Utusan khusus Seng mengajarinya dengan sabar. Hanya saja menurut Xia Qingchen, itu terlalu dangkal dan penuh kesalahan. Orang tua itu salah tentang banyak hal yang masuk akal. Namun, siapa yang meminta buku guru roh saat ini menjadi sangat langka. Sebagian besar guru roh mengandalkan diri mereka sendiri untuk menjelajah, jadi sulit untuk menghindari pemahaman yang salah. Cobalah untuk menyempurnakan cincin ibu anak ganda yang. Ini adalah artefak nirwana yang paling sederhana. Utusan itu mengeluarkan semua materi. Ikuti instruksi saya dengan ketat selama proses berlangsung, mengerti? Petik 2. Alis Xia Qingchen sedikit berkedut saat mendengar ini. Dia tidak bisa tidak mengingatkannya, di punggung burung, lebih baik tidak memperbaiki hal-hal berbahaya. Cincin ibu anak matahari ganda memang merupakan artefak nirwana yang paling dasar. Namun, selama proses pemurnian, pemula mudah melakukan kesalahan. Dan jika dia melakukan kesalahan, cincin ibu anak akan meledak. Saat ini, tingginya 30.000 meter di langit. Begitu burung-burung itu terluka, itu akan menjadi jalan buntu. Utusan khusus itu dengan tenang melirik ke arah Xia Qingchen, memperlakukannya seperti udara. Dia melanjutkan, dengan bimbingan saya, tidak ada yang salah. Bahan-bahan artefak nirvana sangat mahal. Harga terendah adalah 100.000 koin bulan langit. Cincin ibu anak matahari ganda merupakan pengecualian. Bahannya sangat murah, hanya 30.000 yuan sepasang. Bahkan jika dia gagal, dia tidak akan merasa sakit hati. Namun, memang ada risiko ledakan saat proses pemurnian. Namun, dengan bimbingan seorang guru roh berpengalaman seperti dia, kemungkinan terjadinya ledakan sangat rendah. Wei Zhehu santai dan mulai menempa artefak nirwana di bawah bimbingannya. 2 hari berlalu, kumpulan bahan pertama telah terbuang sia-sia, dan bahkan proses peleburan pun gagal. Ini karena Wei Zhehu tidak mampu mengendalikan api surgawi di tubuhnya dengan tepat. Jangan berkecil hati, menempa artefak nirwana membutuhkan proses yang panjang. Ayo lanjutkan, utusan itu mendesak. Setengah bulan kemudian, Wei Zhehu sudah gagal 7 kali. Semuanya gagal pada langkah pertama. Bakat master rohnya sulit dipuji. Bahkan utusan khusus itu mengusap alisnya, matanya penuh kekhawatiran. Jika Wei Zhehu tidak bekerja dengan baik selama pemeriksaan, dia tidak akan diakui oleh Tanah Suci. Dia akhirnya akan dikirim kembali ke Sekte Nebula. Utusan, apakah saya sangat lemah? Wei Zhehu sendiri sudah kehilangan kepercayaan dirinya. Jangan khawatir, utusan itu mencoba menghiburnya, mungkin Anda tidak cukup terampil. Mari coba lagi. Mereka hanya berjarak 2 hari dari Tanah Suci. Jika dia masih tidak berhasil, pemeriksaannya akan merepotkan. Sebagai orang yang menemukan dan menerima Dana Weize, sulit baginya untuk menerima hadiah dari Tanah Suci. Oleh karena itu, utusan tersebut berusaha lebih keras dan fokus untuk membimbing Dana Weize. Mungkin karena tekanan, Wei Zhehu sebenarnya telah berhasil melelehkan material tersebut dan menyelesaikan langkah pertama. Utusan itu berseri-seri dengan gembira. Mempelajari langkah pertama dalam waktu setengah bulan tidaklah buruk, dan itu sudah cukup untuk lulus ujian Tanah Suci. Dia menghela nafas lega. Utusan, saya akan melanjutkan. Keyakinan Wei Zhehu meningkat. Langkah selanjutnya adalah melelehkan cairan dan mengembunkannya. Utusan khusus itu sedikit ragu-ragu. Langkah kedua adalah momen paling berbahaya. Jika dia tidak melakukannya dengan benar, itu bisa meledak dengan mudah. Namun, waktu adalah hal yang paling penting. Tidak ada waktu lagi untuk memberi Wei Zhehu kesempatan kedua. Mari mencoba, kata utusan itu. Lagi pula, dengan adanya dia, kecelakaan macam apa yang bisa terjadi? Wei Zhehu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan percaya diri, baiklah, mari kita lihat apa yang akan saya lakukan. Menggunakan teknik utusan khusus, dia mulai melakukan konsolidasi. Namun, metode utusan tersebut tidak cukup brilian. Mengajar seorang pemula dalam waktu sesingkat itu tentu saja penuh dengan celah. Kelopak mata Xia Qingchen bergerak-gerak. Dia akan gagal. Seperti yang diharapkan. Tak lama kemudian, cincin ibu dan anak yang terbentuk mulai mengembang dan berkontraksi. Itu adalah awal dari ledakan. Namun, utusan khusus tersebut memiliki pengalaman terbatas. Melihat bahwa dia akan berhasil, dia enggan untuk berhenti. Lanjutkan, kita akan segera berhasil. Mata utusan khusus itu seperti obor ketika dia memilih untuk maju dengan gegabah. Jika Wei Zhehu berhasil menempa artefak nirwana dalam waktu setengah bulan, maka bakatnya akan terlalu luar biasa.
Para petinggi di Tanah Suci pasti akan senang dan menghadiahinya dengan mahal. Wei Zehu juga terbawa oleh kemenangan tersebut dan memilih untuk melanjutkan. Xia Qingchen melihat ada yang tidak beres dan segera bergegas mendekat. Dia diam-diam mengeluarkan api surgawinya dan dengan cepat menamparnya ke cincin ibu anak. Bab 309, Pemeriksaan di tempat. Api surgawi sedingin esnya menyatu ke dalamnya pada suhu dan sudut yang tepat. Dengan cara ini, dapat mencegah ledakan cincin ibu anak dan mempercepat kondensasinya. Apa yang sedang kamu lakukan? Utusan itu merasakan tindakan Xia Qingchen dan memarahinya dengan marah. Bagaimana dia bisa dengan santai menyentuh artefak nirvana pada saat kritis seperti itu? Dia memelototi Xia Qingchen dan hendak terus menegurnya. Wei Zehu berteriak kaget, "Ah, ini sukses." Utusan itu menunduk dan sangat gembira. Cincin ibu anak telah sepenuhnya stabil. Saat api surgawi berangsur-angsur surut, suhunya berangsur-angsur mendingin. Tidak lama kemudian, sepasang cincin ibu anak ganda yang mulai terlihat. Utusan itu mengambilnya dan memeriksanya. Dia tidak bisa berhenti tersenyum, walaupun belum sempurna, tapi bagi yang baru pertama kali membuatnya sudah sangat bagus. Wei Zehu juga bersemangat melampaui kata-kata dan bertanya, "Utusan khusus, apakah ada banyak guru roh baru seperti saya yang berhasil menempa senjata nirwana dalam waktu setengah bulan?" Utusan itu menggelengkan kepalanya dan memuji, "Sangat sedikit. Bakatmu benar-benar menakjubkan." Mendengar ini, Wei Zehu sangat gembira dan tidak bisa menahan tawa. "Saya tidak menyangka pencapaian guru roh saya begitu tinggi." Xia Qingchen, yang berada di samping, menggelengkan kepalanya sedikit. Tinggi. Jika dia tidak bergerak sekarang dan dengan cerdik memadatkan cincin ibu anak, cincin itu pasti sudah meledak ke langit. Dia diam-diam kembali ke sisi Lian Xing. Gerakan ini menarik perhatian keduanya. Senyuman Wei Zehu menghilang dan wajahnya menjadi pucat. "Xia Qingchen, apa yang kamu rencanakan sebelumnya?" "Tentu saja," jawab Xia Qingchen dengan tenang. "Saya membantu Anda. Tolong aku." Wei Zehu tertawa dingin, orang yang sangat keji. "Kamu iri akan hal itu. Saya akan berhasil dan Anda mencoba menyabotase saya, bukan?" Terhadap hal ini, Xia Qingchen hanya bisa membalas budi dengan senyuman tipis. "Tidak mungkin berdebat dengan orang yang bodoh. Untunglah saya memiliki bakat luar biasa dan berhasil memadatkannya, dan tidak membiarkan rencana jahat Anda berhasil." Wei Zehu bersukacita. Wajah utusan itu menjadi dingin. Melihat ke arah Xia Qingchen, kepalanya yang sudah tua terus bergetar, "Kamu iri dengan bakat dan sombong. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menjadi murid Tanah Suci?" Petik 1. Dia merasakan ketakutan yang masih melekat di hatinya. Baru saja, cincin ibu anak berada pada kondisi paling tidak stabil. Kekuatan eksternal sekecil apapun dapat menyebabkan ledakan. Saat itu, dia akan dimakamkan bersamanya. Sulit baginya membayangkan bagaimana bisa ada orang yang begitu cemburu di dunia ini. Mengabaikan nyawa dan keselamatannya, dia dengan paksa menghalangi kesuksesan orang lain. Ketika dia melihat Xia Qingchen duduk dengan mata tertutup dan sikap acuh tak acuh, dia merasa semakin marah. "Baiklah, aku akan membeberkan cucian kotormu saat aku bertemu dengan petinggi Tanah Suci." Utusan itu berkata dengan marah. Menyakiti para guru roh dan menjebak sesama murid dengan jahat. Tanah Suci tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah. "Lakukan sesukamu." Xia Qingchen berbicara dengan dingin. Jika Tanah Suci bahkan tidak memiliki kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk, mereka hanya akan memiliki guru roh setengah matang seperti utusan khusus. Tidak ada artinya baginya untuk bergabung dengan Tanah Suci. Kamu fanatik. Baiklah, mari kita lihat berapa lama kamu bisa menjadi sombong." Utusan itu menegur. Sehari kemudian, burung itu mendarat di lembah besar yang membentang ribuan mil. Rasanya seperti musim semi sepanjang tahun di lembah, dan halaman kadang-kadang terlihat. Tempat ini adalah Sekte Tanah Suci Nebula. Ki spiritual di tempat manapun 5 kali lipat dari dunia luar. Di beberapa tempat, jumlahnya 10 kali lipat. Para seniman bela diri berkumpul dalam kelompok yang terdiri dari 3 hingga 5 orang dan berdebat satu sama lain. Suasana bela diri Dao sangat intens. Suara mendesing. Burung itu mendarat di platform besar, dan beberapa murid Tanah Suci berjalan dari segala arah. Mereka membungkuk hormat. "Salam, Tuan Seng." Spirit Masters memiliki status luar biasa di Tanah Suci. Bahkan jika budidayanya tidak kuat, dia tetap dihormati. Utusan itu memimpin Danau Weize dan melompat turun. "Diam." Wajahnya pucat saat dia berteriak,
kunci semua orang di dalam dan tunggu hukumanku. Ketika dia melaporkannya kepada petinggi Tanah Suci, dia akan dihukum. Graji baru saja melompat turun, dan sebelum ia dapat menikmati pemandangan yang indah, ia dijepit ke tanah oleh dua murid Tanah Suci dengan garpu. Ayah, beraninya kamu menangkapku. Aku pemarah, biarkan aku pergi, aku berjanji tidak akan menggigit tua itu sampai mati. Zhang Lianxing menerima perlakuan yang sama. Dia mengepalkan tangannya dan berkata, "Hei, Pak Tua, seluruh keluargamu tidak memiliki bunga krisan, apakah kamu sejahat itu? Apakah kamu ingin aku memberimu pukulan untuk membantumu membuka mulut?" Pembuluh darah di dahi utusan itu berdenyut-denyut saat dia memerintahkan dengan tegas, "Jagalah dengan ketat." Ya, sekelompok orang membawa 4 kaki pendek dendam dan mengirimnya ke penjara sementara. "Kamu, lepaskan anjing tuanmu. Hei, bersikaplah lembut, bersikaplah lembut. Anda menarik bola saya." Aduh. Namun, dia baru saja berjalan tidak jauh. Seorang lelaki tua berambut merah dengan tangan di belakang punggung berjalan seperti hantu. Beberapa murid terkejut dan segera berlutut. "Kami memberikan penghormatan kepada Yan Tua. Yan Tua adalah salah satu petinggi di Tanah Suci dan biasanya hidup dalam pengasingan, jadi mengapa dia keluar? Biarkan mereka pergi." Yan Tua berkata dengan dingin. "Ya, para murid tampak gelisah, ini perintah Tuan Seng. Kita harus menahan mereka." "Tahan nenekmu. Ini berani menangkap bangsaku." Yan Tua sangat marah. Kekuatan bintangnya bergetar, dan sekelompok murid terlempar ke belakang. "Katakan pada Seng itu untuk berlutut di depan pulau spiritualku." Yan Tua mengutuk. Dia sedang dalam suasana hati yang baik dan datang untuk menyambut Xia Qingchen. Pada akhirnya, merekalah yang ditangkap. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Xia Qingchen menggoyangkan lengan bajunya dan melambaikan tangannya. "Tidak dibutuhkan. Bagaimana aku bisa melakukan itu?" Yan Tua mendengus dengan wajah tegang. "Kelompok guru roh arogan ini, jika kamu tidak memberi mereka pelajaran, mereka akan naik ke surga." "Maksudku adalah dia mungkin tidak akan punya kesempatan untuk berlutut lagi," kata Xia Qingchen dengan tenang. "Apa maksudmu?" Yan Tua tercengang. Xia Qingchen berbicara, "Jika tidak terjadi apa-apa, dia akan menderita akibat ledakan tersebut. Apakah dia hidup atau mati akan bergantung pada apakah hidupnya sulit atau tidak." Pada waktu itu, utusan itu membawa Danau Weize ke gunung berapi di lembah yang tertutup asap tebal. Tempat ini adalah tempat berkumpulnya para guru roh Tanah Suci, Paviliun Roh Api. Sudah ada 5 lelaki tua di paviliun. Mereka adalah guru roh terkuat di Tanah Suci, dan mereka secara pribadi menguji standar guru roh baru. "Rekan guru, ini Wei Zehu." Utusan khusus itu membungkuk hormat dan memberikan cincin ibu anak ganda yang. "Item ini dibuat oleh Wei Zehu dalam perjalanan ke sini. Silakan lihat." Mereka berlima menerimanya dan membacanya satu persatu. Dia belajar cara memperbaiki cincin ibu anak ganda yang dalam waktu setengah bulan. Petik 2. Dia memiliki potensi besar. 4 guru melihatnya dan penuh pujian. Seorang pemula berhasil menempa artefak nirvana dari awal dalam waktu setengah bulan. Dia adalah orang yang luar biasa. Jika dia diasuh, dia pasti akan menjadi ahli militer yang kuat yang namanya akan mengguncangkan punggung bukit. Grandmaster terakhir di tengah, dia dengan hati-hati menatapnya, matanya sedikit berkedip. "Artefak nirvana memiliki kelemahan," katanya perlahan. Sepertinya dia belum puas. 5 Grandmaster mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi ketika senjata itu selesai dibuat, senjata itu dirusak oleh seseorang, itulah sebabnya ada cacat. Utusan itu buru-buru berkata. Perkenalannya yang sederhana telah membuat marah 4 guru, dan mereka semua menuntut hukuman berat. Hanya Master di tengah yang keberatan. Karena itu masalahnya, murid Wei, apakah kamu keberatan melakukannya lagi saat itu juga? Dia bertanya. Wei Zehu menepuk dadanya dan mengungkapkan kepercayaan dirinya, tidak masalah. Dia bahkan berhasil ketika Xia Qingchen mencoba membuat masalah. Sekarang dia diberi kesempatan untuk menunjukkan bakatnya, bagaimana dia bisa gagal. Emas akan selalu bersinar. Niat jahat para kecil ini tidak akan mampu memadamkan pancaran cahaya emas murni. Bab 310, Kepercayaan Diri yang Buta. Wei Zehu mengeluarkan materi terkait dan tersenyum percaya diri. Grandmaster, harap perhatikan baik-baik. Dia mengeluarkan api surgawinya dan menyelesaikan langkah pertama, meleleh. Berdasarkan pengalaman suksesnya sebelumnya, proses peleburan berhasil meskipun ada kendala. Wei Zehu bahkan lebih percaya diri. Membentuk.
Dia mengendalikan api surgawi dan mulai mengembunkan cairan yang meleleh menjadi cincin ibu anak matahari ganda. Namun, cairan tersebut menggelembung dengan tidak stabil pada awalnya. Kelima Grandmaster melihat ini dan sedikit mengernyit. Teknik orang ini sangat asing dan penuh kekurangan. Apakah dia benar-benar berhasil menyempurnakan cincin ibu anak ganda yang? Melihat hal tersebut, utusan khusus Seng segera menghampiri dan dengan sabar membimbingnya. Tahan sedikit api surgawimu. Tambahkan sedikit lagi. Mengontrol suhu. Jangan tidak sabar. Cepat, cepat, turunkan suhunya. Iya, itu tidak benar. Kamu menggunakan terlalu banyak tenaga. Utusan khusus Seng memerintahkan dengan tergesa-gesa. Cincin ibu anak ganda yang tidak hanya tidak stabil, tetapi juga melebar dan berkontraksi lebih keras. Kelima Grandmaster mengangkat alis mereka. Segera berhenti. Jika tidak, ada risiko ledakan. Mereka secara alami lebih berpengalaman daripada utusan khusus Seng. Hanya dengan pandangan sekilas, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan segera memerintahkan yang terakhir untuk berhenti. Namun, Wei Zehu, yang telah merasakan manisnya kesuksesan, terlalu percaya diri. Meski keningnya penuh keringat, ia tetap gigih dan tak mau berhenti. Dia mengertakkan gigi, jangan khawatir, 5 guru. Situasi serupa terjadi terakhir kali, tetapi saya tetap berhasil. Terakhir kali Xia Qingchen ikut campur, dia masih berhasil dalam keadaan berbahaya seperti itu, apalagi sekarang. Tolong percaya pada bakatku. Saya pasti akan berhasil, Wei Zehu berkata dengan percaya diri. Ledakan. Suaranya tertelan oleh ledakan dahsyat yang tiba-tiba. Cincin ibu anak matahari ganda meledak di tempat. Energi panas yang terkandung dalam cairan leleh langsung meledak. Suara ledakannya seperti guntur, membuat mata dan telinga semua orang berdengung karena kebisingan. Awan debu yang sangat besar menyelimuti seluruh aula, menyengat dan tidak menyenangkan. Energi ledakan menyapu cairan cair yang mendidih dan membuat Wei Zehu dan utusan khusus Seng, yang berada sangat dekat, terbang. Situasinya baik-baik saja jika utusan khusus Seng berada agak jauh. Namun, seluruh tubuhnya tersiram air panas dan berlumuran darah. Wei Zehu tidak seberuntung itu. Cincin ibu anak matahari ganda telah meledak di telapak tangannya, jadi konsekuensinya jelas. Telapak tangannya hancur berkeping-keping di tempat. Dadanya berantakan sekali. Separuh hidupnya hilang akibat ledakan. 5 Grandmaster yang duduk jauh di atas masih baik-baik saja. Mereka telah menyadari ada sesuatu yang tidak beres sebelumnya dan semua menggunakan kekuatan posisi bintang mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Saat asap dan debu menghilang, mereka menatap pemandangan tragis di depan mereka. Wajah kelima orang itu menjadi gelap. Aku sudah menyuruhmu berhenti, kenapa kamu tidak mendengarkan? Salah satu guru menegur dengan marah. Dia sungguh tidak masuk akal. Dia masih mengambil risiko untuk melanjutkan ketika dia siap meledak. Entah itu tekniknya atau bakatnya, dia tidak bisa membuat cincin ibu anak ganda yang dalam waktu setengah bulan. 4 di antaranya menegur atau mencurigakan. Hanya Grandmaster di tengah yang mengungkapkan sedikit kelegaan. Tentu saja, dia tidak berhasil. Dia memegang cincin ibu anak matahari ganda yang kasar di tangannya dan berkata perlahan. 4 lainnya segera menoleh dengan ekspresi bertanya-tanya. Tuan Pavilion, apakah kamu menemukan sesuatu? Mereka berempat bertanya. Yang di tengah adalah Master Pavilion Roh Api. Dia mengangguk perlahan dan mengusap cincin ibu anak itu. 2 api surgawi yang berbeda menyala dan menghilang. Salah satunya adalah api surgawi Danau Weize. Namun, masih ada api surgawi pucat di dalamnya. Bagaimana artefak nirwana bisa memiliki 2 api surgawi? Mereka berempat menangkap api surgawi dan berseru kaget. Jika saya tidak salah, sepasang cincin ibu anak ini seharusnya meledak, tetapi pemilik api surgawi yang sedingin es mengambil tindakan dan berhasil menyempurnakannya, kata Master Pavilion dengan tenang. Keempat Grandmaster saling bertukar pandang dan mengangguk. Berdasarkan pengalaman kejam yang mereka alami, mereka dapat menyimpulkan bahwa memang demikianlah kenyataannya. Jika itu masalahnya, maka orang yang mencoba menghentikan kita adalah ahli sebenarnya. Jika cincin ibu anak berada pada batas ledakannya, hanya guru roh berpengalaman yang dapat dengan cepat menstabilkan dan menyempurnakannya. Kekuatan penyerang itu bisa dilihat dari ini. Saat mereka berbincang, mereka tidak bisa tidak memuji kecemerlangan penyerang. Mendengar ini, Wei Zehu tidak bisa menerima kenyataan ini. Kesuksesannya bukan karena bakatnya, tapi, Xia Qingchen mengambil tindakan. Namun, dia salah mengira bahwa Xia Qingchen menghalanginya.
Kenyataannya terlalu ironis dan kejam. Utusan khusus Seng juga tercengang. Ternyata pemuda pendiam itu adalah guru spiritual sejati. Terlebih lagi, dia jauh lebih cemerlang dari dia. Kelima Grandmaster menyelesaikan diskusi mereka. Master Pavilion memanggil keluar aula, Yuner. Pergi, panggil Xia Qingchen. Dia saat ini berada di penjara. Mereka ingin mengamati anak ini secara pribadi. Mungkin, dia adalah Master Roh Jenius yang sebenarnya. Yun Er adalah murid paling bangga dari Master Pavilion. Mendengar perintah itu, dia langsung pergi mencari. Dia bergumam dalam hatinya, apakah perlu? Itu hanya menyempurnakan cincin ibu anak ganda yang paling sederhana, apa hebatnya? Dia menggelengkan kepalanya diam-diam dan pergi mencari Xia Qingchen dengan enggan. Adapun Wei Zehu dan utusan khusus Seng. Utusan khusus Seng, Anda tidak cukup berpengalaman. Anda akan didiskualifikasi dari mengajar guru spiritual tingkat rendah. Kata Master Pavilion. Utusan khusus Seng tahu bahwa dia salah dan tidak berani membantah. Setelah itu, kepala pavilion memandang Dana Weize dengan acuh tak acuh. Kamu terlalu bersemangat untuk sukses dengan cepat dan menimbulkan korban jiwa. Anda seharusnya dihukum berat, tetapi karena Anda juga korban, hukuman Anda akan dibatalkan. Tapi pavilion roh api tidak bisa menerimamu sebagai guru roh. Ketika Anda pulih, kami akan mengirim Anda kembali ke Sekte Nebula. Master Pavilion melihat ke telapak tangan Wei Zehu. Jadi bagaimana jika dia memiliki fisik seorang guru roh? Dia bahkan tidak memiliki tangannya, jadi mustahil baginya untuk menempa senjata dalam kehidupan ini. Wei Zehu merasa sedih. Seolah-olah dia telah jatuh dari langit kembali ke jurang yang dalam. Hatinya dipenuhi dengan kebencian. Kenapa ini terjadi? Dia jelas memiliki masa depan yang cerah. Itu adalah Xia Qingchen. Mengapa Xia Qingchen tidak mengatakan yang sebenarnya padanya? Itu menyebabkan dia menjadi sangat percaya diri dan pada akhirnya meledakkan tangannya sendiri. Namun, dia sepertinya sudah lupa. Mereka tidak memberi kesempatan pada Xia Qingchen untuk menjelaskan, mereka semua berpikir bahwa Xia Qingchen adalah karakter yang keji. Itu adalah orang tercela yang iri padanya dan ingin menghancurkan masa depannya. Sekarang, dia menyalahkan Xia Qingchen karena tidak memberinya peringatan. Terima kasih atas belas kasihanmu, Tuan. Wei Zehu pergi dengan kepala menunduk, matanya dipenuhi kebencian. Dia sangat ingin menemukan seseorang untuk dilampiaskan. Dan orang itu jelas adalah Xia Qingchen. Kamu telah menyakitiku sampai sejauh ini. Aku akan membiarkanmu merasakan sakitnya telapak tangan yang patah meskipun aku harus mempertaruhkan nyawaku. Masa depan Wei Zehu hancur, jadi sebaiknya dia melempar pot itu ke tanah. Bahkan dengan risiko terluka parah di tanah suci, dia ingin memberikan cedera yang sama pada Xia Qingchen. Manusia memang seperti ini. Setiap kali seseorang melakukan kesalahan, hal pertama yang mereka lakukan bukanlah mencari alasan kesalahannya, tetapi menyalahkan orang lain. Semakin sempit pemikiran seseorang, semakin besar pula kasusnya. Dia bertanya-tanya sepanjang jalan dan akhirnya menemukan tempat di mana para tahanan ditahan. Sebelum pavilion roh api memanggil Xia Qingchen, mereka tiba di tempat di mana Xia Qingchen ditahan.